Dysplastic Nevi melanocytic. Apakah kelainan itu? Nah, kelainan ini adalah suatu tai lalat yang bisa terjadi pada anak-anak maupun dewasa muda. Tentunya penyebabnya bisa oleh karena genetik, jadi ada faktor keturunan dari kedua orang tuanya atau salah satunya, dan juga karena paparan sinar matahari. Nevi dysplastic merupakan spektrum neoplasia novomelanocytic yang berkembang pada waktu anak-anak atau dewasa muda. Prevalensi bervariasi menurut populasi dengan gambaran datar atau terangkat dengan permukaan halus atau bisa disebut kerikil. Bentuknya tidak beraturan, batas tidak jelas, pigmentasinya bervariasi dan diameternya minimal 5 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua pemirsa? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Dan pada acara kali ini, saya dibantu presentasi oleh Rais Haidar Amin yang akan menjelaskan tentang Dysplastic Nevi melanocytic. Apakah kelainan itu? Nah, kelainan ini adalah suatu tai lalat yang bisa terjadi pada anak-anak maupun dewasa muda. Tentunya penyebabnya bisa oleh karena genetik, jadi ada faktor keturunan dari kedua orang tuanya atau salah satunya, dan juga karena paparan sinar matahari. Nah, tai lalat ini bentuknya dysplastic, artinya tidak teratur atau irregular, tidak simetris atau asimetris, dan biasanya antara diameternya lebih dari 5 mm dan tentunya menimbul. Juga batasnya tidak jelas. Nah, oleh karena itu disimak ya videonya agar tahu bagaimana keadaan daripada dysplastic nevi melanocytic ini. Karena tentunya bahwa kelainan ini walaupun memang aman berupa tumor jinak, sebanyak 20% itu bisa mengalami kelainan keganasan atau disebut dengan melanoma. Tentu penanganannya akan berbeda, yang jinak ataupun yang ganas. Karena kalau yang jinak itu biasanya cukup dilakukan dengan pengangkatan saja. Tapi sebaiknya kalau cenderung ke arah keganasan, tentu selain dilakukan dengan eksisi atau diangkat juga dilakukan dengan biopsi, sehingga akan mengetahui apakah ini cenderung terjadi keganasan atau tidak. Baiklah pemirsa, diikuti acaranya ya sampai habis agar bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat sore dokter. Izin memulai untuk topik dysplastic nevi melanocytic dengan pembimbing yang terhormat Dr. Naden Sobarna, spesialis kulit, dan disusun oleh saya sendiri. Baik, untuk yang akan kita bahas saat ini yaitu yang pertama definisi, epidemiologi, etiologi dan patogenesis, manifestasi klinis, diagnosis dan diagnosis banding, lalu tata laksana, komplikasi, serta prognosis dari dysplastic nevi. Baik, dimulai dari definisi. Nevi dysplastic merupakan spektrum neoplasia novomelanocytic yang berkembang pada waktu anak-anak atau dewasa muda. Prevalensi bervariasi menurut populasi dengan gambaran datar atau terangkat dengan permukaan halus atau bisa disebut kerikil. Bentuknya tidak beraturan, batas tidak jelas, pigmentasinya bervariasi dan diameternya minimal 5 mm. Untuk epidemiologinya, nevi dysplastic ini adalah lesi melanocytic yang umum, terutama terjadi pada orang Kaukasia. Individu dari keluarga yang rawan melanoma memiliki insiden nevi dysplastic yang lebih tinggi. Setelah itu, dalam sebuah studi oleh Rhodes dan rekan kerjanya, nevi dysplastic ini hadir pada 30,4% pasien dengan melanoma dibandingkan dengan 1,8% dari kelompok kontrol. Untuk etiopatogenesisnya sendiri, ini dimulai bisa dari genetik. Jadi untuk patogenesisnya nevi dysplastic ini sebenarnya tidak diketahui dengan baik. Namun untuk DNS ini atau dysplastic nevi syndrome ini dapat bersifat sporadis atau diwariskan sebagai sifat dominan autosomal. Dengan ekspresivitas variabel dan penetrasi yang tidak lengkap, baru-baru ini varian genetik itu contohnya CDK6 ya dan XRCC1 ditemukan terkait nevi dysplastic pada keluarga rawan melanoma.
Terlepas dari status melanoma, ini juga ada mutasi pada 9p21 sampai 22 atau nama lainnya CDKN2A. Ini terdapat pada sekitar 40% kasus DNS dan berhubungan dengan melanoma. Nah, lalu juga bisa juga dengan paparan UVR ya, penting untuk perkembangan dari nevi dysplastic. Nevus dysplastic ini lebih mungkin berkembang di tempat yang terpapar sinar matahari, contohnya di punggung gitu. Dan untuk tempat yang tertutup seperti bokong ini lebih jarang ditemukan. Untuk paparan sinar matahari dengan sengatan matahari ini terutama ditemukan sebelum usia 20 tahun. Nah, setelah itu akan timbul dari etiologi yang saya sebutkan akan timbul gejala-gejala klinis seperti yang akan saya jelaskan di manifestasi klinis, yaitu untuk efloresesinya asimetris, yaitu sering tidak simetris seperti gambaran di cermin. Semakin asimetris semakin menandakan ini atipikal. Setelah itu untuk pewarnaannya seringnya menunjukkan pigmentasi yang irregular dengan kesokatan, bisa juga coklat dan bisa juga coklat gelap. Nah, untuk ukurannya, Nevi dysplastis ini dapat berukuran beberapa saja, tetapi umumnya itu 3-15 mm. Lalu untuk batasnya, pinggirnya ini sering irregular dan batasnya tidak jelas. Berikut ya untuk evaluasinya. Nevia tipikal biasanya memiliki diameter yang saya paparkan tadi, minimal 5 mm dan komponen datar yang menonjol. Ini juga ada 2 dari 3 fitur lainnya, contohnya garis besar asimetris tidak beraturan, batas tidak jelas, dan pigmentasi variabel seperti gambar berikut untuk A sampai F. Setelah itu, ini juga gambaran dari Nevi dysplastic. Yang gambar A ini adalah tampilan belakang menunjukkan distribusi nevus dysplastic dan variabilitas lesi-lesi dengan peningkatan jumlah nevus yang didapat secara umum juga. Lalu untuk yang gambar B ini, tampilan lebih dekat dari sekelompok lesi yang ditandai dengan 2 di punggung. Lesi memiliki ukuran, warna, dan bentuk yang berbeda dengan jumlah asimetri dan batas yang tidak jelas. Lesi terbesar memenuhi semua kriteria untuk dysplastic nevus klinis. Baik, kita lanjut ke diagnosis. Ini biasanya dilakukan dengan anamnesis, lalu pemeriksaan fisik, dan sampai ke pemeriksaan menunjang, yaitu biasanya digunakan dermoskopi untuk pemeriksaan menunjangnya. Ini didapatkan gambarannya. Untuk yang A ini adalah nevus dysplastic majemuk dengan sarang persimpangan yang tidak teratur secara arsitektural memanjang jauh melampaui komponen kulit. Ini untuk pembesaran yang 100 kali. Setelah itu untuk yang B ini adalah sarang melanostik junctional terletak di sepanjang ujung dan sisi rete dan menampilkan atipia sitologi acak. Setelah itu ada fibroplasia dermal papiler yang mendasari infiltrasi limfositik dan inkontinensia pigmen. Yang B ini untuk pembesaran 200 kali ya. Nah, setelah itu ini gambaran untuk memperjelasnya. Baik, ini bisa kita lihat. Untuk ini terdapat penyebaran lentiginous, lalu terdapat nes yang irregular, lalu untuk pada dermisnya terdapat dermal lateral fibroplasia, lalu terdapat jembatan ya, gambaran jembatan dari nesnya. Baik, untuk diagnosis bandingnya bisa kita DD dengan antigosolaris, keratosis seborrheic, fibroma mole, neurofibroma, karsinoma sel basal, dan melanoma maligna yang didasari dengan fluoresensinya. Untuk tata laksana biasanya dilakukan pembedahan, diawali dengan biopsi. Biopsi ini harus dilakukan pada lesi yang secara klinis mencurigakan berubah atau bergejala. Jika melanoma menjadi perhatian khusus, ini dapat dilakukan eksisi. Lalu untuk pasien dengan dysplastic nevi ini, peningkatan nevi dysplastic tidak secara signifikan mengurangi resiko melanoma seumur hidupnya.
Jadi lesi yang mencurigakan untuk melanoma harus diidentifikasi secara dini, sedini mungkin, dan diangkat secara keseluruhan. Lalu reeksisi mungkin diperlukan untuk mendapat margin 5 mm jika nefusi plastik dengan atipia berat teridentifikasi pada pemeriksaan histopatologinya. Lalu untuk pencegahannya mungkin langkah-langkah perlindungan matahari seperti penggunaan pakaian pelindung matahari, kacamata hitam, tabir surya, dan menghindari paparan berlebihan, ini harus direkomendasikan. Lalu untuk pembedahan bisa dilakukan secara 3 tipe, yaitu bedah pisau, bisa dilakukan bedah listrik, dan bedah laser. Untuk edukasi mungkin bisa kita edukasi mengenai penyakitnya, lalu bisa edukasi mengenai yang saya sampaikan tadi, yaitu proteksi dari paparan sinar UV yang bisa menjadi etiologinya dengan menggunakan tabir surya. Setelah itu pasien juga diedukasi dengan tanda-tanda peringatan melanoma termasuk ABCD ya, asimetri, border irregularity, atau batas yang tidak jelas, bentuk yang tidak simetris, lalu color variation, berbagai warna yang tadi saya sebutkan, misalnya coklat, coklat tua, dan coklat muda. Setelah itu untuk diameter dari lesi sendiri yang lebih dari 5 mm atau 6 mm. Lalu pasien dengan lesi nefus melanositik yang besar ini beresiko lebih terhadap keganasan. Jadi diedukasi juga untuk yang lesinya lebih besar ini sangat beresiko untuk keganasan. Untuk komplikasinya, melanoma adalah komplikasi yang paling mengkhawatirkan secara klinis terkait dengan nephidis plastik ini. Resiko relatifnya meningkat dengan jumlah nephidis plastik pada individu dan adanya riwayat melanoma pribadi atau keluarga. Nah, sebuah meta-analisis besar menemukan bahwa nephidis plastik sporadis dikaitkan dengan peningkatan risiko melanoma 10 kali lipat. Jika riwayat keluarga melanoma ada pada setidaknya 2 kerabat, ada peningkatan risiko melanoma sebesar 200 kali lipat. Jadi komplikasinya tergantung pada keluarganya sendiri. Apakah ada ya riwayat melanoma atau tidak. Jika ada riwayat melanoma, mungkin akan komplikasi akan lebih buruk. Lalu untuk prognosis, sebagian besar nephidis plastik tidak berkembang menjadi melanoma. Sebagian besar penelitian mendukung bahwa hanya sekitar 20% melanoma yang muncul dari nephidis plastik ini. Risiko berkembangnya melanoma bergantung pada kombinasi faktor, termasuk jumlah displastik nevi, riwayat pribadi kanker kulit, melanoma atau non-melanoma, riwayat keluarga melanoma, dan paparan dari UVR. Baik, mungkin itu dokter dari saya. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Apakah ada pertanyaan? Nah, demikianlah pemirsa penjelasan dari Rais Haidar Amin tentang Nephus Dysplastic Melanocity. Dan yang paling penting bagi pemirsa semua harus selalu melakukan SAPURI, yaitu pemeriksaan kulit sendiri agar kalian ini tidak terjadi, sehingga kita pun akan tahu apakah sudah ada penyakit atau ada gangguan daripada kalian yang cukup banyak yang tentunya memerlukan pengobatan atau tindakan yang lebih jauh. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Dadah!